Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali kita belajar sejarah tentang kebudayaan Islam. Tema kita pada hari ini adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Pembahasan bab pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membuka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Peta konsep dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 2. Mengamalkan perilaku kasih sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW. 3. Menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. 4. Menyimpulkan. Jadi siswa mampu menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan mengadakan ibadah haji yang sering dilakukan tiap tahun di Mekah mau diganti ke negeri Yaman. Tetapi Allah menggagalkan rencana dari Raja Abraha. Kedua, bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah. Ayah dari Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah. Ibu dari Sayyidina Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Zurrah bin Kilab bin Murrah. Abdullah meninggal di Yasrib saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, bertepatan menjalani 3 bulan di dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW ditinggal pergi oleh ayahnya Abdullah dan dikuburkan di Yasrib. Dalam proses kelahiran Nabi Muhammad SAW dibantu oleh ibunya Abdurrahman bin Auf, yaitu Siti Syifa. Ketika Nabi Muhammad lahir, Bani Hashim luar biasa senang sekali menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Abdul Muthalib memberi nama kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad. Ini nama
yang tidak ada pada saat itu di negeri Mekah, nama yang sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ketika Abdul Muthalib memberikan nama kepada Nabi Muhammad, seluruh Mekah gempar. Ini baru pertama kali ada nama dengan nama Muhammad. Pola dakwah Nabi Muhammad selanjutnya yaitu sejarah singkat Nabi Muhammad, masih pembahasan daripada sejarah singkat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berumur 1 sampai 4 tahun. 1 sampai 4 tahun bersama dengan pengasuh Nabi yaitu Halimatus Sa'diyah, sekaligus beliau ini adalah ibu susuan dari Nabi Muhammad SAW. Berumur 5 sampai 6 tahun Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah, karena pada saat itu Nabi Halimatus Sa'diyah takut kalau terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ketakutannya itu dikembalikannya lah Muhammad kepada ibunya. Dan pada saat umur 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal pergi oleh ibunya. Lalu 7 sampai 8 tahun itu bersama kakeknya. Kakeknya inilah yang mengasuh Nabi Muhammad setelah Siti Aminah meninggal. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak berselang selama 8 tahun Nabi bersama kakeknya, meninggal pula lah kakeknya. Maka dipanggillah pamannya Abu Thalib, diamanahkan oleh kakeknya untuk mengganti pemeliharaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW menghadapi kehidupan bersama, berdagang bersama pamannya, mengembalakan domba. 12 tahun ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, pertama kali Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya Abu Thalib, dan berangkatlah ke negeri Syam untuk berdagang. Di pertengah perjalanan Nabi Muhammad bersama rombongan pedagang Abu Thalib bertemu dengan pendeta Bukhairah yang mana mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ketika Nabi Muhammad berumur 25 tahun, kembali Nabi Muhammad berdagang yang kedua kali, yaitu membawa dagangan Siti Khadijah. Sepulang dari perdagangan mendapatkan untung yang luar biasa. Tidak berselang beberapa bulan, Nabi Muhammad SAW dilamar oleh Siti Khadijah, atau katakan Nabi melamar Siti Khadijah sebagai istrinya. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, mempersatukan kabilah yang berselisih dengan dalam peletakan batu Hajar Aswad. Ketika Mekah dalam renovasi atau pembersihan, ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu peletakan batu Hajar Aswad. Dikatakan oleh pemuka-pemuka kabilah pada saat itu, mereka ini adalah orang-orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Lalu diberikanlah undian, siapa yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, dialah yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Dan ternyata orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi dengan akhlak mulianya, Nabi membentangkan surbannya, dan di ujung-ujung surban itu dipegang oleh pemuka-pemuka kabilah untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Nabi mengangkat bersama-sama dengan ketua kabilah-kabilah untuk meletak Hajar Aswad. Tidak ada keirian, tidak ada kebencian, dan semua merasa senang dengan keadilan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika berumur 40 tahun, mendapatkan wahyu dan diangkatlah Nabi menjadi Rasul. Umur 40 tahun ketika Nabi bersama menyendiri, atau ketika pada saat itu akhlak daripada orang-orang Mekah
sudah tidak dapat dikendalikan, maka Nabi menghindarinya itu dengan bertahanus atau berkhilwat ke Gua Hira. Umur 53 tahun, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah, dan inilah pertama kalinya dihitungnya kalender Islam, yaitu kalender Hijriah. 63 tahun wafatlah seorang Rasul, seorang Nabi yang tercinta dari kalangan umat Islam, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hira selama beberapa hari untuk menenangkan diri, memikirkan bagaimana memperbaiki moral-moral masyarakat Mekah pada saat itu. Setelah 6 bulan berkhalwat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, yaitu surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. Dengan diangkatnya menjadi Rasul, inilah permulaan cobaan yang luar biasa yang akan terjadi kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dakwah secara rahasia. Ya, semestinya dakwah itu langsung Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Setelah Nabi menerima wahyu yang pertama kali tadi, maka datanglah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Pola dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sesuai dengan bimbingan Allah, surah Al-Su'ara ayat 214. Nabi berdakwah dengan pola rahasia atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sahabat dan keluarga yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Amar, Arkam bin Abil Arkam, Ja'far bin Abi Thalib, Amr bin Jarrah, Abu Salamah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan lain-lain. Tempat dakwah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah di rumah Arkam bin Abil. Inilah markas dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Bahkan pada saat ini pun Darul Arkam itu masih diabadikan, yaitu dekat daripada Mekah. Dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun menjalani dakwah secara terang-terang, secara sembunyi-sembunyi, maka Allah memerintahkan, yaitu dakwah secara terang-terangan. Isi dakwah Nabi mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai tahun keempat kenabian setelah Nabi menerima wahyu surah Al-Hijr ayat 94, Fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Nabi mengundang kerabatnya, mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman, namun malah menerima cacian. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memanggil dari kerabat-kerabatnya terdekat, dikumpulkan menjadi satu. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan dakwah Nabi Muhammad kepada kerabatnya itu, malah mendapat cacian. Yang pertama yang mencaci Nabi Muhammad adalah paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Sampai-sampai Abu Lahab itu berkata kepada Muhammad, Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Tidak berselang setelah itu,
Allah membalas daripada cacian Abu Lahab dengan mengabadikan surah Al-Lahab, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tab. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapatkan hinaan dan siksaan dari pembesar suku Quraisy. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Penindasan semakin merajalela, terutama penindasan itu dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy. Penyebaran Islam yang semakin berkembang menimbulkan penindasan, penyiksaan, dan kekejaman terhadap Nabi dan para sahabat oleh kaum kafir Quraisy. Kaum yang pertama mendapat intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy adalah kaum lemah, kaum budak yang mudah sekali ditindas, yang tidak punya pengaruh di kaum tersebut. Ini kaum yang mudah sekali mendapat siksaan. Sahabat Nabi yang menerima penganiayaan adalah Bilal bin Rabah, seorang budak, yaitu Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhaira, Zuhaira Ummu Ubais, An-Nahdiyah, Amir bin Mu'mil, dan Ammar bin Yasir beserta kedua orang tuanya. Inilah para sahabat-sahabat yang diabadikan, yang mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan yang luar biasa, dan mereka ini semua adalah ahli akidah, yaitu mereka kuat dalam menahankan akidah mereka. Orang-orang Quraisy sampai memboikot dan memblokade kaum muslimin secara ekonomi dan sosial. Diboikot keluarga, tidak boleh mengunjungi umat Islam yang masuk kepada agama Muhammad. Bahkan tentang perekonomian diboikot, tidak ada jual beli terhadap pengikut Nabi Muhammad. Diasingkan oleh orang-orang Quraisy. Sampai dampak itu terjadi kepada Bani Hashim. Bani Abdul Muthalib dapat intimidasi yang sama, yaitu untuk memusuhi Muhammad dan pengikut. Orang-orang Quraisy luar biasa mengintimidasi keluarga-keluarga dari Bani Hashim, Bani Muthalib untuk menjauhi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Banyak dari para sahabat yang imannya dan akidahnya yang luar biasa itu, mereka tidak sedikit meninggal dalam mempertahankan iman dan Islam. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat. Ujian yang sangat berat terjadi saat Abu Thalib meninggal dunia. Ini banyak sekali ujian yang terjadi kepada Nabi Muhammad, dan mereka terang-terangan menyiksa Nabi Muhammad SAW. Penindasan, penganiayaan tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan cacian, dengan penindasan, dilempar Nabi Muhammad dengan kotoran, dan berbagai macam penindasan terhadap Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak menyurutkan daripada dakwahnya. Kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Setelah tidak ada jalan keluar, jalan satu-satunya untuk menghancurkan Nabi Muhammad, untuk menggagalkan misi dari Nabi Muhammad adalah, yaitu orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Para utusan kabilah, semua kabilah-kabilah mengepung daripada rumah Nabi Muhammad SAW pada malam hari untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dan meninggalkan Mekah dan menuju ke kota Madinah.
Segala ujian dan rintangan dilewati Nabi dan para sahabat-sahabat dengan sabar dan tabah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sabar dalam menindaki segala cacian, segala hinaan, dilewati oleh para sahabat dengan sabar dan tabah, dengan keyakinan semakin berat ujian yang diterima oleh para sahabat, semakin berat yang diterima Nabi Muhammad SAW, berarti dakwah mereka itu adalah dakwah yang benar. Nabi Muhammad mengingatkan pada para sahabat yang lain bahwasanya dulu-dulu pun ketika Nabi dan Rasul diutus, semua cacian, makian, dan siksaan itu datang dari orang-orang yang tidak menerima daripada dakwah para Nabi dan Rasul. Itu sudah dirasakan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi mengingatkan pula kepada sahabatnya, kita ini sama, kita ini berjuang dalam kebenaran, maka bersabarlah. Orang yang bersabar akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW, satu, sebagai rahmat bagi alam semesta. Di antaranya lah Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini hanya selain sebagai rahmat bagi alam semesta, tetapi Nabi Muhammad mengutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak moral-moral yang tidak baik. Akhlak pertama yang dibenarkan oleh Nabi yaitu memperbaiki akhlak-akhlak yang buruk dari kalangan umat manusia. Hanya dalam tempo 23 tahun, hanya dalam tempo 23 tahun atas bimbingan Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa rahmat, kebaikan-kebaikan bagi dunia. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad yang kedua adalah pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Nabi Muhammad dan para sahabat pembawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah khususnya dan pada umumnya. Setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya masuk Islam. Orang-orang yang menindas Nabi pada saat itu, menindas para sahabat-sahabat, ketika Mekah, Fathul Mekah, ketika Mekah sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim, dengan mudah Nabi mengampuni orang-orang yang pernah membuat kesalahan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu, dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah, dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Perubahan di Arab dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah, ke arah beradab dan berpikir maju. Jadi Nabi Muhammad SAW membawa kemajuan di masyarakat, terutama bangsa Arab, yaitu kebiasaan yang buruk. Dulu suka membunuh, suka mengubur anak-anak mereka, sistem kecurangan di dalam perdagangan, menindas orang-orang yang lemah. Nabi Muhammad mengubah semua itu dengan ke arah yang lebih baik, yaitu beradab dan berpikir maju. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menjelma menjadi kekuatan yang disegani. Ketika Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan yang dicapai oleh para sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Ibrah yang pertama adalah berakhlak mulia dan terpuji. Yang kedua, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Ibrah yang ketiga, gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat.
mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. Yang terakhir, mencintai ilmu pengetahuan. Ini ibrah dari misi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan misi dakwah pada 2 periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun, yaitu periode kedua yaitu Madinah selama 10 tahun. Isi pokok dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah, selalu meminta pertolongan dengan hanya kepada Allah semata, percaya kepada seruan Nabi dan Rasul Allah, mengikutinya karena perkataan dan tindakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, memiliki akidah, keyakinan yang kuat. Teladan yang kita dapat kita ambil daripada misi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu memiliki akidah dan keyakinan yang luar biasa kuatnya. Lanjutnya, bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan amanah. Khulasah, ringkasan. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Senin 12 Rabiul Awal tahun Gaza atau Fil. Nabi Muhammad SAW lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang kehilangan pegangan hidup, akidah mereka menyimpang, moral mereka rusak. Misi Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Misi utama Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah meluruskan akidah agar manusia hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan meyakinkan mereka bahwa dirinya benar-benar Nabi dan Rasul Allah. Awalnya Nabi melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. 23 tahun Nabi berhasil membawa kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan bagi Arab dan seluruh dunia. Hijrah butuh proses. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl. Demikian yang kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala waktunya untuk bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Soal sebelum beranjak dari pembelajaran kita, alangkah baiknya ada sedikit tugas bagi anak-anak semua, yaitu tugas yang pertama adalah pertanyaan tentang cinta. Cinta ini adalah cinta terhadap Rasulullah. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, strategi dakwah Nabi bagaimana? Yang kedua, kapan Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ketiga, kapan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan? Apa isi pokok dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Apa ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.